Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah baik. Ya seperti yang kemarin sudah kita rencanakan ya. Masih ingat sama saya? Masih Mbak. Ya. Kita hari ini mau rencana untuk ngebahas tentang stroke sama penata laksanaannya ya. Kita mau belajar terapi ya Pak, AIUEO namanya, buat melatih Bapak supaya bicaranya lancar ya. Sebelumnya di sini kita akan ngelakuin selama kurang lebih 30 menit ya. Nanti kita bahas tentang stroke sama kita latihan terapi ya. Iya. Apakah bersedia Bapak dan Ibu? Oke. Pernah dengar nggak sih stroke itu apa gitu? Belum ya? Oke, Bapaknya kena stroke ya Pak dari tahun berapa Pak? 2021 ya? 2021 Awal ya, 2021 awal. Di sini stroke, apa sih itu stroke? Gitu kan? Stroke yaitu keadaan yang timbul karena terjadi gangguan peredaran darah di otak yang menyebabkan terjadinya kematian jaringan otak sehingga mengakibatkan seseorang menderita kelumpuhan atau kematian. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu nggak stroke itu dibagi menjadi berapa? Belum. Nggak tahu ya. Jadi stroke itu dibagi menjadi dua, ada stroke hemoragik dan stroke non hemoragik. Kalau stroke non hemoragik itu biasanya dia hanya ada sumbatan di otaknya. Kalau yang stroke hemoragik dia itu pembuluh sudah pecah. Gitu. Biasanya juga lebih berat yang stroke hemoragik. Kalau Bapak stroke-nya kemarin yang non hemoragik ya, jadi masih bisa. Iya. Ada penyumbatan. Ya, stroke ringan hanya ada penyumbatan aja gitu ya. Terus kira-kira gejalanya apa sih kalau stroke itu, ada yang tahu Bapak Ibu? Enggak tahu ya. Belum tahu. Cuma tiba-tiba lemas aja. Tiba-tiba lemes aja ya. Iya, Nah di sini susah kita, bicara. oke benar. Di sini ada yang dikatakan waspada. Yang pertama itu wajahnya perot atau dia bisa miring sebelah gitu, nggak simetris. Terus yang kedua ada lemah anggota gerak, jadi tiba-tiba lemes tangannya atau kakinya. Terus rasa rabanya terganggu. Terus pelo atau bicaranya tidak jelas. Terus sukar berkomunikasi, disorientasi atau bingung yang mendadak. Atau kalau misalnya ada gejala-gejala yang tadi saya sebutin bisa langsung ke rumah sakit. Kalau dulu Bapak gimana awalnya Bu? Awalnya penglihatan kurang jelas. Penglihatannya kurang jelas. Kemudian bicaranya agak tidak jelas juga. Pelo gitu ya. Langsung ke rumah Langsung sakit. dibawa ke rumah sakit. Benar. Penanganan yang pertama itu harus dibawa ke rumah sakit dan kurang dari 3 jam. ya. Apa aja sih penyebab stroke, tahu nggak kira-kira Bu? Nggak tahu Mbak. Dengar-dengar sih katanya karena darah tinggi bisa menyebabkan stroke. Betul. Juga bisa dari sakit gula ya Mbak ya? Iya bisa. Jadi yang pertama itu kekurangan oksigen, suplai oksigen ke otak yang pertama. Terus ada pecahnya pembuluh darah di otak karena kerapuhan pembuluh darah otak. Terus adanya sumbatan atau bekuan darah di otak. Nah yang tadi tuh yang faktor resikonya ada hipertensi, terus ada diabetes, kolesterol. Bapaknya ada riwayat hipertensi? Ada ya. Rutin minum obat? Rutin ya. Terus yang kelima ada faktor resiko perilaku kayak merokok, makan makanan yang gak sehat, minum alkohol atau kurangnya olahraga. Terus di sini ada pencegahan stroke. Yang pertama itu ada periksa tekanan darah secara rutin, terus singkirkan tembakau atau jangan merokok, lakukan latihan olahraga, konsumsi makan makanan yang bergizi. Biasanya kalau makan untuk ngurangin ngurangin tensi biar nggak tinggi apa Bu? Mengurangi garam, rasa asin ya. Terus kurangi makanan yang berlemak sama jauhin alkohol. Nah, terus perawatan pada penderita stroke apa aja sih kira-kira?
Gak tahu, makanan mungkin yang harus dijaga ya. Makanan, selain makanan ada lagi Olahraga. ada betul. Ini di sini ada pertahankan komunikasi dengan penderita, harus kita bicaranya yang jelas dan juga pelan-pelan, jangan cepet-cepet karena supaya penderita mudah mengertinya. Terus yang kedua, jaga nutrisi dan cairan yang baik. Tentu penderita saat makan atau modifikasi makanannya yang halus dan mudah ditelan. Biasanya pasien-pasien stroke itu susah untuk menelan, jadi kita bisa modifikasi makanannya yang lunak-lunak gitu. Terus berikan latihan gerak pasif pada bagian yang lumpuh atau mencegah dan untuk mencegah kekakuan. Atau kalau bapak alhamdulillah masih bisa untuk berjalan ya, masih bisa mobilisasi, jadi alhamdulillah masih aman ya. Terus ada ubah posisi tubuh penderita dengan kelumpuhan total atau untuk mencegah dekubitus. Kira-kira dari yang tadi sudah saya sebutin, ada yang mau ditanyakan nggak Bu? Oh ya. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan bisa ditanya Oh ya. ya, nanti. Mungkin seiring berjalannya waktu ya bisa ditanya. Nanti kalau memang ada ketemu ini saya tanya lagi Mbak. Terus sekarang kita belajar untuk terapi ya Pak, AIUEO. Udah pernah dengar belum sebelumnya terapi AIUEO? Belum. Belum ya. Jadi terapi AIUEO ini untuk melancarkan berbicara yang baik dan benar gitu. Dengan cara gimana sih? Jadi nanti ada penyebutan AIUEO dengan keras gitu. Sebelumnya bapaknya boleh ikutin saya ya, nanti nyebutin AIUEO gitu ya. Pertama-tama sebelum nyebutin AIUEO, belajar dulu kita menjulurkan lidah ke bawah Pak. Contohin dulu ya, kayak dikebawahin lagi, lagi 3 kali, 2, 1 lagi, 3. Terus yang kedua dinaikkan ke atas, 1, 2, 3. Terus yang ketiga ada dikembungkan pipi kanan dan kiri. Dikembungkan. Lihatin dulu Pak. 1, 2, kanan kiri. Dikembung. Kayak gini. Tapi yang kanan dulu. Kanan, terus kiri. Yang kiri. Gini. Berat. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Terus kita belajar untuk penyebutan A. A. I. Nah, itu nanti bisa dilakukan setiap hari ya. Itu terapi yang lumayan mudah, nggak membutuhkan biaya dan juga alat-alat bantu, hanya cukup kita yang melakukan. Itu bisa diulang 3-5 kali sehari ya Pak, dengan 5 menit sehari gitu. 5 menit sekali bisa diulang gitu. Gimana kira-kira? Ya, mudah-mudahan Nanti boleh dibantu ibunya ngingetin bapak ya. Baik. Iya. Gimana, udah ngerti tadi yang disampaikan? Jadi kalau lupa nanti kita tanya lagi. Mungkin kita review sedikit ya. Tadi macam-macam stroke ada berapa Bu? 2, Apa aja tuh? hemoragik dan non hemoragik. Oke. Bedanya? Kalau yang hemoragik itu pecah pembuluh darah. Kalau yang non hemoragik itu hanya dapat penyumbatan. Terus pencegahannya tadi apa aja? Pencegahannya dengan pola makan yang bagus, yang bergizi,
dan dengan olahraga. olahraga, terus rutin Rutin kontrol cek cek tekanan tensi, darah ya, karena tekanan bapak ada darah. hipertensi juga ya, dan Minum konsumsi obat-obatan juga, penurun obat-obatnya. tensi. Jadi kalau tadi yang terakhir terapinya apa namanya Bu? Ibu bicara aja. AIUEO itu bisa dilakukan setiap hari ya, kapan aja. Jadi gimana caranya Pak? Yang pertama dilakukan latihan lidah dulu ya. Menjulurkan lidah. Menjulurkan lidah ke bagian dagu. Terus gimana Pak? Coba boleh contohin. Dijulurin lidahnya. Nah, terus kedua menjulurkan lidah ke arah hidung ke atas. Terus yang ketiga menggembungkan pipi. Bukan pipi. Kanan, kiri, kanan, kiri. Setelah itu penyebutan A, Ah, 3 kali. ah, 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 I, 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 U, 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 E, 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 O, o, O. o. Siap, baik, bagus banget ya Pak. Oke. Itu aja sih dari saya. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanya-tanya atau kurang jelas, nanti boleh hubungi saya gitu ya. baik. Nanti boleh dilakukan tuh selama seminggu ini. Nanti saya pantau juga gimana cara ngelakuinnya, benar apa enggak, dan kita lihat nanti perubahannya gimana ya Pak. Ya. Oke, saya kurang lebihnya mohon maaf mengganggu juga waktunya. Terima kasih ya Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya ya. Saya pamit ya Pak. Terima kasih Bu. sudah dibantu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.